Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wedunisa Putri dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5 APAGI. Akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dengan kompetensi dasar pengetahuannya itu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Kompetensi dasar keterampilannya itu melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Dengan tujuan pembelajarannya, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dokumen sumber perusahaan jasa, mengidentifikasi dokumen pendukung perusahaan jasa, menyiapkan dokumen transaksi perusahaan jasa. Dengan indikator pengetahuannya, yaitu mengidentifikasi dokumen sumber perusahaan jasa, mengidentifikasi dokumen pendukung perusahaan jasa, menyiapkan dokumen transaksi perusahaan jasa. Indikator keterampilannya yaitu menyebutkan dokumen sumber perusahaan jasa, menyebutkan dokumen pendukung perusahaan jasa, memproses dokumen transaksi perusahaan jasa. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu ada kegiatan pendahuluan yang alokasi waktunya itu 10 menit. Pertama ada orientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, doa untuk memulai pembelajaran. Apresiasi, mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, materi atau kegiatan pembelajaran sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Lalu ada motivasi. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan memunculkan serta mengarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemberian acuan, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Lalu ada kegiatan inti yang alokasi waktunya itu 70 menit. Pertama, guru memilih bahan bacaan yang sesuai dengan materi dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Kedua, guru meminta kepada siswa untuk mempelajari bacaan secara mandiri maupun secara berkelompok atau dengan teman satu kelompok. Peserta didik berdiskusi dan saling bertanya kepada teman kelompok untuk mendapatkan klasifikasi tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Peserta didik melalui diskusi mengumpulkan data dan informasi tentang materi pembelajaran dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Peserta didik melalui diskusi membuat laporan tertulis atas hasil diskusi kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi dengan berkelompok dalam bentuk laporan tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil praktek mengidentifikasi dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Kelompok yang tidak presentasi memberikan tanggapan atas solusi permasalahan. Lalu ada kegiatan penutup. Guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan tentang permasalahan terkait materi pembelajaran, dokumen sumber, dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Lalu ada model dan metode pembelajarannya. Modelnya itu problem-based learning, metodenya itu diskusi dan penugasan.
Medianya itu WhatsApp, Google Classroom, Zoom. Alat bahannya itu handphone, laptop, PowerPoint. Sumber belajarnya buku referensi yang relevan. Penilaian pengetahuannya berupa tes, lisan seperti tanya jawab dan diskusi. Penilaian keterampilan, memproses dan mengadministrasi dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Masuk ke bahan ajar, menjelaskan tentang pengertian transaksi dan bukti transaksi, kegunaan dan klasifikasi bukti transaksi, menganalisis bukti transaksi keuangan, menyiapkan bukti transaksi keuangan. Lalu masuk ke media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan di masa pandemi COVID-19 untuk mempermudah guru maupun peserta didik dalam belajar daring, yaitu berupa aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Zoom. Aplikasi WhatsApp dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan cara membuat grup WhatsApp. Aplikasi Google Classroom dapat meningkatkan efisiensi dalam proses belajar mengajar, hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga. Selain itu, meningkatkan komunikasi antar sesama siswa maupun dengan gurunya. Aplikasi Zoom digunakan untuk menyikapi pembelajaran jarak jauh atau daring yang memungkinkan guru berinteraksi lebih komunikatif. Lalu, masuk ke LKPD, lembar kerja peserta didik. Dengan kompetensi dasarnya menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Indikator pencapaian pembelajarannya itu mengidentifikasi dokumen sumber perusahaan jasa, mengidentifikasi dokumen pendukung perusahaan jasa, menyiapkan dokumen transaksi perusahaan jasa. Dengan tujuan pembelajarannya, melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik, diharapkan mengidentifikasi dokumen sumber perusahaan jasa, mengidentifikasi dokumen pendukung perusahaan jasa, menyiapkan dokumen transaksi perusahaan jasa. Masuk ke evaluasi, yaitu penilaian, ada tes pengetahuan dan tes praktek. Masuk penilaian pembelajarannya itu ada pengetahuan dan ada keterampilan. Teknik pengetahuannya itu ada tes tertulis dan penugasan. Bentuk instrumen pengetahuannya itu ada uraian dan daftar perintah. Di aspek keterampilannya itu tekniknya menggunakan penilaian proyek, praktik penilaian, dan produk. Teknik penilaian proyek menggunakan bentuk instrumen soal, prosedur, format penilaian. Di praktik penilaian, bentuk instrumennya itu menggunakan soal, prosedur, format. Di teknik produk, bentuk instrumennya itu menggunakan soal, prosedur, dan format penilaian. Ini boleh dipilih salah satunya atau semuanya juga boleh. Instrumen penilaiannya itu ada pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan teknik penilaiannya itu tes tertulis, di bentuk instrumennya itu soal tes tertulis, indikatornya itu pertama mengidentifikasi dokumen sumber dan pada perusahaan jasa, bentuk instrumennya itu 1 dan 2. Kedua, mengidentifikasi dokumen pendukung perusahaan jasa, butir instrumennya itu 3, 4. Menyiapkan dokumen transaksi perusahaan jasa dengan butir instrumennya itu 5. Lalu ada keterampilan, teknik penilaiannya itu penilaian unjuk kerja dengan melakukan eksplorasi. Kedua, bentuk instrumennya itu menggunakan soal latihan terbimbing. Indikatornya itu
1. Menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Butir instrumennya itu 1. Lalu ada sikap atau spiritual. Tekniknya itu menggunakan observasi. Bentuk instrumennya itu menggunakan checklist. Aspek pengamatan yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Dengan butir instrumennya 1. Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Butir instrumennya 2. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Butir instrumennya 3. Keempat, aspek pengamatan. Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan. Bentuk instrumennya 4. Lalu ada analisis hasil penelitian. Berdasarkan hasil rapat awal, nilai KKM mata pelajaran akuntansi keuangan adalah 75, sehingga yang harus dicapai siswa adalah 75 untuk pengetahuan dan keterampilan. Maka kriterianya itu, pertama, kurang dari 50% tingkat ketuntasan, jumlah peserta didiknya lebih besar 50%, maka bentuk remedialnya itu remedial teaching dan tes. Kedua, 5-10% tingkat ketuntasan, jumlah peserta didiknya 10%, maka bentuk remedialnya itu remedial tugas. Ketiga, 5-10% tingkat ketuntasannya, jumlah peserta didiknya 20%, tutor teman sebaya dan tes. Keempat, lebih besar tingkat ketuntasan 50% daripada jumlah peserta didik 20%, modul remedial belajar dan tes. 5-10% tingkat ketuntasannya, jumlah peserta didiknya lebih kecil 50%, maka bentuk remedialnya itu remedial tes. Program pengayaannya, jenis program. Pertama, program remedial atau penyederhanaan materi, metode, dan soal. Kriterianya itu belum tuntas berdasarkan KKM yang ditetapkan, lebih kecil 75%. Kedua, program pengayaan, kriteria sudah mencapai ketuntasan tapi belum maksimal, lebih kecil 75%. Mungkin ini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.